Yang kadang bikin kita jatuh itu bukan satu badai besar, tapi kadang kerikil-kerikil kecil atau pasir-pasir kecil yang ada yang kita nggak nyadarin, dan itu udah banyak, akhirnya kita jatuh di situ. Dan ternyata angernya gede banget, sampai aku tuh bertanya sih. Dan di momen itu aku ngerasa, oh iya ya, this anger ngumpul karena aku punya kemarahan kecil yang nggak pernah aku keluarin. Gitu. Menurut lo, wajar nggak sih kalau dalam perjalanan hidup kita nih sebagai seorang manusia itu mengalami momen dimana kita tuh kayak stuck gitu, kesulitan bukan hanya karena tantangan hidupnya aja, tapi secara emosi yang akhirnya berdampak sama perilaku kita dan semuanya. Wajar dong, maksudnya kayak pasti dalam kehidupan sekali aja pasti, dan nggak mungkin sih rata-rata orang pasti lebih dari sekali ya mengalami stuck kayak gitu. Bener. Aku tuh merasa bahwa apalagi sekarang gitu ya, dengan awareness tentang kesadaran akan kesehatan mental, well-being gitu ya, hidup yang seimbang dan sebagainya, udah menjadi sebuah hal yang harusnya dinormalisasikan menurutku. Kayak seharusnya kita udah menormalisasikan bahwa ketika seseorang mengalami pergumulan gitu ya, baik di kepala, di hati, emosi dan sebagainya, yang akhirnya berdampak sama kegiatan kita gitu ya, behavior dan semuanya, kita tuh membutuhkan support system gitu, yang bisa mendukung situasi kita saat itu gitu. Karena support system yang baik, support system yang tepat gitu ya, ini akan membersamai perjalanan kita juga kan, kayak ibaratnya tuh ngerilis emosi satu persatu. Namun kan nggak semua orang punya privilege ya, nggak semua orang punya privilege untuk punya support system yang bisa membantu konflik batin atau emosi dan sebagainya. Nah, kalau aku sangat encourage dan cukup bersyukur gitu bahwa aku punya kesempatan untuk bertemu dengan seorang profesional, gitu, bertemu dengan seorang profesional untuk membantu aku kayak elaborate gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi, dan mungkin kayak ngedrag gitu ya untuk dapetin solusi yang tepat. Gimana? Iya. Memang benar, gak semua orang punya support system, dan gak semua orang juga support systemnya bisa mengerti ya apa yang sebenarnya lagi terjadi sama diri kita. Apalagi untuk beberapa permasalahan yang kita sendiri juga ruwet nih, kayak gak bisa nentuin sebenarnya inti permasalahannya apa sih. Nah, itu yang menjadi latar belakang kita, karena kita berdua punya pengalaman memutuskan bahwa kita butuh bantuan. Nah, satu momen kita merasa kita butuh bantuan, akhirnya kita memberanikan diri untuk datang ke profesional, yaitu psikolog, untuk bisa dibantu gitu ya. Nah, kalau misalnya dari cerita Syafira sendiri, kapan sih momen itu datang, maksudnya momen untuk memutuskan, oke, I want to get help by someone gitu. Jadi aku nggak ke psikolog, justru aku pergi ke kayak tempat counseling gitu, bersama dengan seorang psychosoma practitioner gitu. Momen itu kayak aku udah berjalan 2 tahunan counseling gitu, dan momen kenapa aku memutuskan untuk ketemu sama seorang psikoterapis gitu ya, karena aku mengalami kejadian yang berulang. Kejadian yang berulang, dan beneran tuh bikin kondisiku kayak I was in pain gitu, kayak benar-benar sesuatu yang berulang, tapi nggak tahu gimana cara menyelesaikan itu. Kok ada di circle itu terus, it was painful loh gitu di dalam, it was really painful. Tapi aku juga nggak tahu mau cerita ke siapa gitu. Aku cuma pada waktu itu ngerasa tired
tentang segala hal yang ini kok kejadian lagi, walaupun kurun waktunya enggak dalam waktu yang bulan depan, enggak gitu, tapi kejadiannya tuh kayak terjadi in my whole life, gitu yang sepanjang yang aku sadari gitu ya, kok kejadiannya mirip ya gitu. Aku ngerasa aku perlu berubah gitu, aku butuh jalan keluar gitu. Akhirnya waktu itu sempat ada kejadian yang sama gitu, patternnya berulang. Entah kenapa aku kayak crossing path gitu sama temanku yang juga mengalami satu hal dalam hidupnya, dan dia bilang bahwa dia pergi ke counselor gitu. Dia counseling maksudnya. Di counseling terus aku kayak entah kenapa aku juga butuh bantuan. Gitu. I need help. Boleh ceritain lebih spesifik nggak? Sebenarnya yang dialami itu apa? Pola-pola seperti apa yang datang? Jadi semuanya berhubungan dengan kisah pribadi. Maksudnya kisah pribadi dalam artian relationship, dalam membangun relationship dengan seorang pastinya gitu, dengan seorang, dan juga circle of friends. Jadi bukan cuma kayak aku dengan atau lagi naksir orang apa sih, enggak, tapi circle of friends pun begitu gitu. Jadi kayak ada momen dimana kayak ngerasa udah aku tuh jadi orang yang pasif agresif gitu loh. Pasif agresif, aku hold back, dan ujung-ujungnya di ghosting sama orang gitu. Tapi aku tuh nggak pernah bisa untuk address my feelings gitu loh. Ketika ada orang hilang, itu perasaannya kan gitu, aku bingung gitu, bingung banget kayak aku mesti apa yang salah nih dari aku, kenapa terus, dan itu terjadi berulang kali selama in my whole life gitu. Pertemanan pun demikian gitu. Friendship heartbreak, it's happening, dan it was really painful gitu. Tapi aku nggak tahu mau cerita sama siapa. Aku nggak tahu mesti mulai cerita dari mana. Dan pada waktu itu aku benar-benar ngerasa disconnected with myself gitu ketika kejadian itu ada. Dan untuk to address my feelings saja aku nggak lakukan. Jadi aku kesampingkan, udahlah kayak gitu. Ternyata aku capek ada di situasi itu, dan aku merasa bahwa no, this is not right gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk bertemu dengan seorang psikoterapis gitu. Pada saat itu memutuskan, ada sempat consideration gak sih? Maksudnya yang pasti kan apakah nanti kata orang kayak gimana ketika akhirnya ketemu sama konselor gitu, terus keluarga juga tahu atau enggak. Nah, ada nggak sih consideration preventif gitu? Oke. Yang ketika aku memutuskan untuk ketemu sama seorang untuk konseling, jadi sebelum aku ketemu sama beliau gitu ya, pergi terapi dan sebagainya, aku memang bukan orang yang bercerita tentang hal yang pribadi segitunya. Aku tuh tipe yang represif terhadap apa yang terjadi, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati gitu. Aku tuh bener-bener aku aja yang ngerasain. Aku simpen sendiri aja, sampai ketika mau ketemu sama seorang psikoterapis pun gitu ya, pergi ke tempat terapi pun, aku nggak ngomong sama siapa-siapa gitu loh, nggak ngomong sama siapa-siapa, bukan karena takut dicap ini enggak, tapi aku butuh tahu dulu sebenarnya aku nih kenapa sih gitu. Begitu beberapa kali pertemuan, beberapa kali sesi, barulah aku memutuskan bahwa no, I have to keep it for myself. Karena perjalanan counseling bukan perjalanan yang nyaman. Dan setiap habis sesi, aku ngerasa energiku tuh terkuras sekali gitu. It was really painful. Nggak jarang, bahkan mungkin di awal aku setiap sesi nangis, bener-bener nangis yang membuat kayak letih banget. Dan aku ngerasa nggak bisa aku cerita ini dengan siapapun, pengalamanku gitu, karena it's very personal. Dan memang aku tipe orang yang waktu itu gitu ya, pada waktu itu ngerasa
ada hal yang bisa dibagi, ada hal yang emang I have to keep it for myself. Tapi I have to keep it for myself setelah bertemu dengan psikoterapisku, in order to keep it for myself, to repress, aku sharing sama dia gitu ya, sama beliau untuk dirilis, diurai gitu. Jadi akhirnya sekarang shifting responku terhadap segala macam hal yang berhubungan dengan emosi gitu. Keluarga pun nggak tahu, keluarga hanya tahu aku sempat ngobrol dengan beberapa tenaga profesional, aku dapat masukan begini, ngomong tapi slightly, tapi I don't really tell my mom dan orang-orang terdekatku dan sebagainya bahwa I'm asking for help gitu sih. Jadi perjalanan bertemu dengan seorang psikoterapis untuk counseling, aku sangat menyadari bahwa ini memang bukan pilihan semua orang, bukan enggak melulu menjadi keputusannya semua orang gitu. Tapi aku sangat bersyukur aku punya guts untuk melakukan itu pada waktu itu, kayak kalau ditarik ke belakang kurang lebih 2 tahunan gitu. Oke. Nah, sebetulnya Syafira adalah salah satu orang yang menginspirasi dari sisi itu karena udah 2 tahun kan. Nah, in my case aku baru beraniin diri buat datang itu sekitar kayaknya 3 bulan yang lalu ya. Dan itu baru 1 kali pertemuan sebenarnya. Setelah kita ngobrolin setahunan. Setelah setahunan aku counseling, baru aku berani ngobrol ke Cynthia waktu itu, ya akhirnya cerita aku counseling dan sebagainya, barulah ke-trigger. Jadi ya sebenarnya emang nggak mudah ya buat kita tuh mengakui bahwa ada sisi sesuatu yang perlu ditolong. Nah itu yang aku punya benteng yang tinggi banget dan Syafira suka ngomong kan, maksudnya even kita bikin konten kayak gini, vulnerability gitu ya, seringkali menemukan bahwa ternyata I'm not that vulnerable gitu, dan itu yang ditantang sebenarnya sama Syafira waktu itu juga, bahwa ya aku juga punya baggage sendiri gitu. Dan tadi sama banget ketika apa sih yang menjadi trigger gitu ya, kan aku 3 bulan yang lalu akhirnya memutuskan, sebenarnya ada benar pola yang sama yang diulang, bahwa kok kejadian ini berulang ya. Aku coba cari tahu, aku pikir aku bisa praktekin itu sendiri, kayak udahlah nggak usah pergi ke psikolog, mahal gitu, gak bisa afford gue dengan kayak gitu harganya gitu kan. Jadi aku coba mempraktekkan itu sama diri sendiri, kayak misalnya menanyakan self talk, misalnya oke, Sin, apa yang terjadi di masa lalu. Jadi mempraktekkan sendiri inner child dari seminar-seminar yang didengar apa segala macam, tapi ternyata gak cukup untuk menolong apa yang aku rasain gitu. Kayak misalnya contoh yang lebih teknikal, lebih praktikal lagi aku ceritain adalah yang aku rasain pada saat itu. Aku terus diintimidasi sama perasaan diri sendiri yang kalau aku ada di rumah aku tuh nggak ngerasa nyaman. Kalau aku diperhatikan sama mama aku, sama kakak aku malah nggak suka, aku malah benci mereka gitu. Aku ada sesuatu yang kayaknya aku bareng sama mereka bukannya seneng, tapi malah pengennya bikin mereka kesel. Aku tahu ini satu pola yang gak baik, tapi aku gak tahu alasannya kenapa. Jadi ada kayak kontradiksi antara pikiran lu harus baik sama keluarga, tapi aku gak bisa bohong. Perasaan yang muncul dan pikiran yang muncul adalah yang sebaliknya gitu. Ketika aku ngerasa kok ada di rumah jauh lebih mengancam ya dibanding aku tinggal sendiri gitu. Itu it's a weird thing gitu, yang menurut aku adalah dulu kayaknya ada sesuatu yang lu hold back, ada anger sebenarnya. Nah itu aku mulai nyadarin, karena tiap kali aku tanya sama diri aku sendiri, aku cuma bisa nangis tanpa aku bisa ngeurai terjadi apa sebenarnya pada masa lalu. Kayak aku nggak mikir juga, orang tua aku ya mama aku tuh bukan orang yang we're happy family gitu, kayak yang nggak ada masalah yang gede banget sampai melukai hati kayak gimana gitu, nggak ada sebenarnya. Makanya aku nggak nemuin apa sih. Dan teman aku pernah bilang bahwa yang kadang bikin kita jatuh itu bukan satu badai besar, tapi kadang kerikil-kerikil kecil atau pasir-pasir kecil yang ada yang kita nggak nyadarin, dan itu udah banyak, akhirnya kita jatuh di situ. Dan ternyata angernya gede banget sampai aku tuh bertanya, Sin, what happened to you gitu. Aku nanya sama diri sendiri, ada apa sama lu sampai kayaknya ada satu kemarahan yang gede banget.
Padahal apa sih yang orang tua kamu lakuin sama kamu? Padahal mereka sayang loh gitu. Kayak aku, mama tuh sayang, kakakku juga baik gitu. Kenapa? Nah itu tuh pola itu yang nyambung juga ke relasi, ke fear of intimacy yang sempat kita obrolin gitu. Nah dari situ mulai aku cerita ke kakak aku bahwa kayaknya aku butuh bantuan orang lain deh untuk menjawab sesuatu yang aku nggak bisa jawab sendiri. Nah itu. Dan di titik itu untungnya aku udah bertumbuh lewat perjalanan gitu untuk bisa it's okay lo being vulnerable dan ceritain kesakitan hati lo, karena ya nggak gampang. Apalagi aku juga waktu mulai konseling lucu banget, ada satu kejadian aku tuh stres mikirin karena aku konselingnya online waktu itu, jadi via Zoom. Terus kayak mikir, aduh gue harus konseling di mana ya, kalau di rumah gue nangis ntar kedengeran nanti repot. Jadi ya those kind of thing ya terjadi juga gitu sama aku. Pinjem rumah temen kalian nebeng buat konseling karena takut kalau sampai, karena aku mikir gue udah bayar, gue udah komitmen, gue mau terbuka, nggak mau nge-hold back lagi karena gue juga butuh pertolongan. Gak ada waktu buat cover segala sesuatunya jadi sugar coating gitu, nggak mau. Kayak ya gue mau ceritain aja gitu. Ya memang ketika satu pertanyaan keluar langsung perjalanan untuk pergi ke tempat konseling gitu, ketemu sama tenaga profesional emang bukan perjalanan yang nyaman gitu. Kayak tadi aku bilang juga gitu, bahwa dan perjalanannya bukan perjalanan yang kayak orang kayak orang minum antibiotik gitu ya, 3 hari selesai atau 7 hari kelar atau berapa sesi selesai. Tapi ternyata ini kan perjalanan ke dalam diri gitu, perjalanan ke dalam diri, mengurai emosi, mengenal diri kembali, berkenalan kembali gitu. Dan itu perjalanan yang ternyata sungguh amat tidak menyenangkan, tidak nyaman untuk, apalagi ya aku juga merasakan hal yang sama sih Sin. Maksudnya apalagi ketemu sama orang yang benar-benar baru, dia bukan temanku, psikoterapisku bukan temanku, kami baru kenal di saat itu, tapi harus bercerita tanpa tedeng aling-aling ibaratnya, karena emang betul-betul aku butuh bantuan gitu, dan untuk nurunin segala macam ego gitu yang aku punya, bahwa dengan bilang aku butuh bantuan tuh bukan sesuatu hal yang mudah untuk diakui gitu loh. Kayak untuk ngomong ke diri sendiri bahwa aku butuh bantuan aja gitu, kayak aduh rasanya kok kayak pergumulannya ini banget gitu, berasa sekali. Tapi begitu benteng itu diambrukin secara sadar gitu, semuanya tuh kayak aku ngerasa liberated gitu. Aku ngerasa satu persatu diurai kembali. Tapi mungkin kalau dulu gitu ya, kalau ditarik ke belakang, aku ngerasa mungkin ketika aku dari lahir sampai usia dimana aku belum ketemu sama seorang psikoterapis, belajarnya kan default deh, karena kita kan nggak sadar, tanpa sadar, tapi karena dituntun, diarahi dan sebagainya. Tapi sekarang ketika dengan kesadaran dan kemauan sendiri membutuhkan bantuan tersebut gitu, dengan kesadaran melakukannya, kayak tadi Cynthia bilang, udah bayar, I have to commit gitu dengan my decision. Itu tuh perjalanan kembali ke dalam diri tuh menjadi perjalanan yang kenapa nggak dari dulu ya aku lakuin gitu. Kalau aku ada rasa gitu. Ada nggak sih gimana proses konselingnya secara teknikal, apa yang dilakuin gitu? Mulai dari cerita atau kan menggali mimpi ya kalau iya, jadi aku tuh pakai metode perjalanan tuh menggali mimpi gitu. Awalnya aku ngerasa ya balik lagi gitu, I'm very logical person gitu. Mana inget lah aku mimpi gitu, kita bangun tidur langsung dibangunin sama alarm juga gitu, langsung mandi, wah gitu, mau bekerja dan sebagainya. Agak kesulitan di awal, susah banget dan pressure, karena kan tiap 2 minggu sekali kan sesinya, 2 minggu sekali pressure gitu, kayak belum inget lagi mimpinya, besok kalau ditanya gimana. Jadi masih ada rasa kayak didonder gitu, mimpinya apa gitu, belum ada gitu. Tapi nggak mungkin aku berbohong kan gitu, nggak mungkin aku ngarang. Karena balik lagi, no, I need help, so I have to be true, I have to be honest gitu dengan apa yang aku alami. Dan perjalanan menggali mimpi itu akhirnya kayak aku inget di pertemuan keempat kali ya, setelah 1 bulanan lebih atau di bulan kedua kayaknya baru bisa mengurai mimpi, baru bisa mencatat satu persatu
apa yang dimimpi dan akhirnya diurai lewat situ gitu. Dan mengingat mimpi, ya akhirnya jadi kebuka aja satu persatu mimpinya begini dan jadi unik aja gitu ya ketika kita mulai berkesadaran dibantu oleh seorang tenaga profesional gitu ya. Kita tuh jadi, aku khususnya dengan metode ini ngerasa bahwa semuanya tuh jadi lebih apa ya, aku tuh jadi lebih tertata gitu, dalam artian lebih tertata dalam artian gini, oh aku mencatat ini untuk aku sampaikan kembali gitu. Jadi kayak mimpinya tuh jadi jelas satu, dari gini tuh gini, detail, jadi lebih mindful kali ya, maksudnya kayak lebih mindful, lebih detail, lebih karena aku nggak kepengen ada yang missing dari yang aku sampaikan ke si psikoterapisku gitu loh. Dan perjalanan itu cukup apa ya, cukup unik, perjalanan yang nggak bisa dibilang menyenangkan, tapi aku apa ya, hopeful dengan proses ini gitu. Apa revelation mimpi yang paling diingat atau apa ya, ada satu penemuan apa yang paling menarik tentang masa lalunya Syafira gitu lewat sesi yang udah dilalui? Jadi beberapa udah 2 tahun ini mimpiku nggak sama. Jadi maksudnya bukan mimpi yang sama, tapi benang merahnya tuh sama. Tentang sosok anak kecil, kayak gitu, sosok anak kecil, perjalanan, gitu, terus apa namanya, tentang perjalanan, tentang terus ada sosok orang dewasa, kayak gitu, dan dan hal itu ternyata related gitu dengan apa yang terjadi sama emosiku gitu loh, gitu sih, gitu. Dan yang paling cukup lumayan breakdown waktu itu ketika bertemu dengan si Vira kecil. Gitu lewat mimpi itu wah gitu. What happened to Syafira kecil sebenarnya? Jadi aku menemukan dia di kayak kolong gitu. Aku agak nggak pasti apakah kolong meja atau hanya kolong rak gitu. Dia kayak meringkuk gitu dengan yang aut-autan gitu, kayak anak kecil baru nangis lah gitu, kayak usia 3 tahun kali ya, sekitar 3 atau 4 tahun gitu. Itu di situ sih aku kayak gitu, kayak oh my god gitu. Itu aku dapetin lewat mimpi, dan setelah diurai dia diarahkan gitu ya lewat metode yang selama sesi berlangsung, barulah aku tahu bahwa itu adalah si sosok Vira kecil. Itu sih gitu. Dari situ perjalanannya dimulai. Jadi kayak ketemu satu bukan berarti udah selesai, karena balik lagi emosi kita berlapis-lapis, trauma dalam hidup kita juga banyak dan sebagainya gitu. Jadi kayak perjalanannya kayaknya masih panjang nih gitu. Kalau nah ini menarik nih ya. Cynthia kan kamu baru sekali ya, baru sekali dan akhirnya berani. Dan waktu itu tadi cerita bahwa waktu itu bukan satu hal yang gampang gitu, bukan keputusan yang mudah karena pertimbangannya banyak. Nah, setelah walaupun cuma sekali gitu, apa yang akhirnya dirasain sih? Yang pasti adalah divalidasi, itu yang paling penting ya, kayak merasa ternyata pemikiran aneh yang muncul. Dan aku kan sering mengintimidasi sama perasaan aku sendiri kan, bahwa Sin, kok kamu jahat sih sama keluarga sendiri. Nah ternyata itu adalah sesuatu yang harusnya diterima gitu, yang harusnya di-embrace, bahwa nggak ada perasaan yang salah, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Nah itu yang dibantu sama psikolog aku buat mencari, oke, apa yang sebenarnya kamu rasain waktu kecil. Dan ternyata dari yang aku ngobrol sama psikolog aku, dia bisa bilang kamu banyak melupakan hal-hal yang sebenarnya bisa jadi itu melukai kamu, tapi kamu ngelupain, dia bilang kayak gitu. Dan aku mulai, oh iya ya, mungkin aku ngelupain rasa marah, sampai akhirnya aku di titik, emang boleh ya marah? Iya. Nah, mulai. Dan di momen itu aku ngerasa, oh iya ya, this anger ngumpul karena
aku punya kemarahan kecil yang nggak pernah aku keluarin gitu. Dan sebenarnya mungkin itu bukan satu hal yang signifikan banget gitu, nggak yang dipukul, nggak yang gimana, cuman kekecewaan itu yang akhirnya aku nggak suka ya sama mama gitu, karena aku nggak pernah dikasih ruang buat rekonsiliasi, atau mama nggak pernah bilang maaf, nggak pernah apresiasi gitu. Aku ngerasa I given my best gitu, aku punya achievement ini dan itu, tapi kok nggak dikasih love language yang aku mau ya gitu. Padahal aku tahu ya love language-nya beda, tapi tetap kayak something missing in my heart gitu, karena aku butuh love language yang lain gitu, dan aku nggak dapetin itu. Nah itu tuh yang akhirnya aku sadarin, oh iya ya, selama ini mungkin aku tuh banyak hal yang aku nggak suka, dan itu yang sebenarnya aku juga jadi momen aku lebih berani buat speak up sama apa yang aku rasain di rumah, ke mama, ke kakak aku gitu ya, inner circle yang paling dekat gitu kan, itu keluarga. Dan surprisingly even cuman baru 1 kali, tapi aku belajar juga kan buat journaling. Aku journalingnya tapi by voice karena aku bukan orang nulis, jadi sebenarnya journaling kan bisa macam-macam ya, sesuai dengan yang kita nyaman. Dan dari aku menyadari lebih aware sama apa yang aku rasain setiap hari, trigger-trigger apa yang sebenarnya aku alamin, yang memacu lagi aku menjadi aneh gitu, yang aku pikir aku aneh, dan aku berusaha nyampein, bener terjadi rekonsiliasi sebenarnya di rumah. Surprisingly mama aku baru tahu ternyata aku nggak suka diperlakukan kayak gitu, dan dia bilang sorry banget bahwa dia nggak nyangka orang yang sebenarnya dia paling sayang ternyata dia adalah orang yang paling disakiti gitu. Emang akhirnya setelah perjalanan pemulihan ini gitu ya, kita tuh jadi banyak aware gitu sama hal-hal yang dulu sangat kita sering banget kita abaikan, dan yang paling fatal adalah kita mengabaikan emosi kita sendiri gitu in order to please everyone gitu. Dan aku ya makanya aku bilang tadi juga bahwa bertemu dengan seorang tenaga profesional itu bukan perjalanan yang mudah, baik lagi, tapi perjalanan bukan perjalanan yang mudah. Nggak semua orang punya privilege untuk ketemu sama tenaga profesional, tapi aku sangat aku sangat bersyukur sih gitu. Aku memutuskan untuk melakukan ini gitu loh. Oke. Kita abis Dan ini pertama kalinya Cynthia Enggak, I've been crying di enggak. Iya tapi belum, ini baru pertama kali akhirnya temboknya turun. Iya. Dan itu juga satu yang menyadarkan juga ternyata I build that boundary sampai jadi benteng bahkan di dalam keluarga sendiri gitu. Oke, abis ini kita bakal ngobrol sama psikolognya Syafira, konselornya Syafira dan psikolognya Cynthia buat pengen tahu pengalaman seperti apa sih. Iya, kita ngomongin mereka kali ya. Sekarang nih udah terhubung sama Amira. Halo. Hai. Halo Mbak. Jadi Amira lah ini yang selama hampir 2 tahun ya Mira? Lebih ya? Hampir 2 tahun. Ya 2 tahun sih Fir. Dari 2020. Dari 2020 hampir 2 tahun membersamai perjalananku. Amira ini adalah seorang psychosoma practitioner and analyst. Ya gitu deh kalau merecall gitu dari awal sampai hampir 2 tahun ini. Wow, bawangnya satu-satu dikupas. Berarti yang menguliti Syafira adalah Mbak Amira ya selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini ya yang menguliti Fira ya aku gitu. Nice ya. Dan sama Syafira udah 2 tahun. Nah,
Ada cerita nggak sih, mungkin point of view-nya dari Mbak Amira? Tadi kita sempat udah denger ya dari Syafira ya, selama perjalanan 2 tahun, konseling dengan psikolog gitu ya. Nah dari Mbak Amira sendiri, apa sih experience yang mungkin ditemuin ketika ngobrol sama Syafira? Oke. Pertama kali aku melihat Safira, pertama kali dia datang, dia bercerita tentang masalahnya gitu kan. Nah, ketika Safira berbicara, it just only a problems. Kita bilangnya presenting problems gitu. Tapi begitu aku gali dan tarik lagi ke belakang tentang masa lalunya dia, ternyata problemsnya ada di masa lalu gitu. Safira jadi begitu awal datang dia memang tidak bisa terkoneksi dengan emosinya dia, emotionsnya dia. The mind and the body itu disconnected gitu. At the first sessions akhirnya aku mencoba untuk menggali ke masa lalu dan dia baru sadar bahwa ada missing piece di masa lalu yang dia tidak pernah temuin lagi setelah dia saat ini. Dan begitu dia menemukan itu, dia terkoneksi lagi, akhirnya baru tersadar, oh ternyata this is the missing piece yang memang selama ini dia nggak pernah tahu. Udah bertahun-tahun dia nggak pernah menemukan hal ini. Seperti itu sih garis besarnya. Jadi memang banyak orang yang datang ke kami itu mereka sangat terdisconnection dengan emosinya dia, dengan badannya dia, based on always on logical things lah, semuanya seperti itu. Yang akhirnya membuat seseorang jadi depression, anxiety, psychosomatic, itu semuanya is coming from the logic. Biasanya seperti itu sih ya. Iya. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan sendiri counseling gitu ya. Nah, ada waktu tertentu nggak sih seseorang ketika datang terus kalau misalnya Syafira kan udah 2 tahun ya, it's quite a long time juga sebenarnya. Nah, apakah itu emang menjadi journey yang akan terus continue atau emang sebenarnya ada timeline tertentu? Oke, kamu sembuh misalnya kayak kita pergi ke dokter. Nah, kayak gimana sih sebenarnya kalau dari sisi counseling? Oke. Kalau misalkan di tempat Atman biasanya kami selalu menggalikan dari dreams, dari mimpi di saat dia tidur. Nah, kami sangat menghargai sekali tentang mimpi gitulah gitu, dan memang mimpi ini sangat berhubungan dengan jiwanya seseorang gitu Mbak Cynthia. Dan biasanya mimpi juga akan memberitahu apakah orang ini sudah selesai on sessions atau tidak. Jadi memang tergantung dari mimpi si klien. Kalau misalkan ditanya, kalau nggak mimpi-mimpi gimana? Nggak mungkin sih. Banyak kan yang nanya kayak gitu. Kalau nggak mimpi-mimpi gimana? Nggak mungkin sih. Many of my clients selalu bilang di awal nggak mimpi. Tapi setelah mereka datang jadi banyak banget mimpinya gitu. Memang proses ini akan panjang sih Cynthia. Kayak Safira udah hampir 2 tahun. Memang a lot of my clients memang rata-rata di atas 2 tahunan gitu. Kenapa panjang? Karena kan kita men-tracing di masa lalu. Habis gitu kita lihat lagi apa yang terjadi di masa lalu, kita bawa lagi ke masa sekarang, dan ketika kita tahu di masa sekarang tujuannya apa nih, goals-nya apa untuk masa depan. Jadi of course it's gonna be a long term. Iya. Nah, kalau untuk yang sekarang lagi nonton atau dengerin ya, kira-kira mereka punya permasalahan gitu, cuman masih ada keraguan, ingin datang gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang encouragement yang bisa dikasih sama Mbak Amira. Sebenarnya gimana sih buat akhirnya memutuskan saya mau datang untuk mendapatkan pertolongan dari profesional gitu. Nah, gimana Mbak? Oke. Pertama, apa yang kalian rasakan itu valid gitu kan. Banyak orang yang nggak mau ngerasain perasaannya dia dan menepis perasaannya tersebut. Bilang mungkin oh ini cuman pikiran gue aja, atau oh mungkin ini cuman sebentar aja. Tapi kalian perlu tahu bahwa apa yang kalian rasakan itu valid buat kalian. Dan untuk memproses perasaan ini butuh pendampingan. Karena selama hidup mungkin kita nggak pernah bersentuhan dengan perasaan kita, dengan our own emotions. Yeah. Setelah itu mungkin kita juga perlu memahami bahwa trauma seseorang itu bukan cuman sekedar ditinggal di rumah sakit atau dipukulin sama orang tuanya, as simply as mungkin kayak dijanjiin sesuatu sama orang tuanya tapi nggak dipenuhin, itu juga bisa trauma gitu loh. Jadi
nggak ada orang yang terlepas dari yang namanya trauma. Ya. Aduh, gitu ya. Your feeling is valid. Nah, kalau misalnya yang pengen datang sama Mbak Amira, pengen ketemu, konseling, ceritain mimpi-mimpinya atau mungkin perjalanan masa lalunya, bisa reach Mbak Amira di mana? Aku sekarang punya private practice sendiri namanya atman.co.id, bisa dilihat di Instagramnya, dan aku sekarang punya kantor di Arteri Pondok Indah, so you can come. Oke. Bisa lihat di atman.co.id atau di Instagram juga ya, atau langsung datang ke kantornya. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Amira buat sharingnya. Terima kasih banyak nih. Sama-sama, terima kasih. Thank you so much. See you next session. Thank you. Bye-bye. Bye. Oke, sekarang Amira udah. Sekarang waktunya kita hubungin psikolognya Cynthia. Oke, Dia adalah langsung aja ya. Halo Mbak Ari. Halo Kak Cynthia, Kak Safira, apa kabar? Hai. Oke, jadi aku kenalin dulu, ini adalah Mbak Fajrin Trisna Ranawati, Master of Psychology, psikolog spesialis di bidang trauma, terus gejolak emosi negatif dan masalah hubungan interpersonal. Nah, ini Mbak Arin juga aku kenal dari bicarakan.id gitu. Jadi aku lihat-lihat nih dan direkomendasikan konseling sama Mbak Arin. Oke, hai Mbak Arin. Ini metodenya online ya? Kalian Online. melakukannya konselingnya secara online. Ini Secara menarik online. banget ya, apalagi di zaman sekarang. Mungkin kita banyak melakukan aktivitas secara online. Ternyata konseling untuk kebutuhan pemulihan luka batin juga bisa dilakukan, gitu ya. Nah, Mbak Arin, kita lagi ngobrol nih, gitu, bahwa sebetulnya setiap orang tuh nggak apa-apa loh untuk meminta bantuan profesional dalam upayanya menyembuhkan luka batin. Dari perjalanan panjangnya Mbak Arin sebagai seorang psikolog dan akhirnya bertemu dengan Cynthia gitu yang juga memutuskan untuk menemui tenaga profesional, mencari bantuan karena situasi kondisi emosinya gitu. Mungkin Mbak Arin bisa memberikan gambaran nih sama kita semua gitu ya tentang sebetulnya gini, ketika seseorang memutuskan untuk konseling gitu, meminta bantuan kepada profesional untuk membantu dalam prosesnya gitu, dalam pemulihan dan sebagainya, apa aja sih atau mungkin ada simptom yang perlu disadari nih gitu sama orang ya, atau seseorang sehingga ini udah waktunya loh untuk kamu, aku, kita mencari bantuan kepada tenaga profesional. Pertanyaan menarik nih, ya kapan sih gitu ya kita perlu untuk konseling atau mengunjungi ke profesional gitu. Nah, sebenarnya yang perlu kita pahami dulu bahwa kita mengunjungi ke profesional, kita minta bantuan ke profesional, baik ke psikolog maupun psikiater, itu bukan berarti kita memiliki masalah. Kondisi kita sedang tidak memiliki masalah pun, kita boleh banget loh untuk konseling gitu ya. Baik ke psikolog maupun ke psikiater. Untuk apa? Untuk kita mengupgrade diri kita, lebih mengenal diri kita gitu ya. Self development seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya lagi kondisinya ada masalah gitu, simptom seperti apa nih yang menunjukkan bahwa oke, ini udah waktunya nih aku ada masalah atau kita ada masalah dan kita perlu untuk ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah, untuk mengetahui kapannya itu adalah ketika sudah mengganggu ke fungsi keseharian kita. Jadi kalau misalnya nih kita lagi ngerasa sedih gitu ya. Nah, ketika sedih ini tuh membuat kita jadi nggak mau makan atau maunya makan terus, jadi nggak mau tidur atau maunya tidur terus, jadi nggak mau bekerja, nggak mau ketemu orang dan lain sebagainya. Nah, itu sudah mengganggu fungsi keseharian. Itu salah satunya pertama. Kemudian yang kedua, hal ini bisa dirasakan juga oleh orang sekitar kita, perubahan kita yang sangat signifikan. Kemudian yang ketiga, selain dari diri kita yang merasa fungsi keseharian kita terganggu, kita pun sudah merasa ada something wrong nih, ada something happen.
terkadang ketika kita merasa ada something happen ini, kita nggak merasa atau kita bingung juga sebenarnya apa sih yang terjadi, akarnya dari mana sih gitu ya. Ibarat seperti benang kusut gitu ya. Nah, ketika datang ke psikolog, ke psikiater gitu, ketika konseling ini tuh untuk membantu meluruskan benang kusut ini. Jadi ketika ke psikolog ataupun ke psikiater bukan berarti psikolog dan psikiater itu yang menyelesaikan permasalahan kamu, tapi kita membantu untuk memberikan insight seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kayak yang dijelasin Barin sama sebelumnya Amira juga gitu, bahwa sebetulnya kita tuh udah mulai bisa menyadari emosi yang ada dalam diri kita sendiri lewat kejadian gitu ya. Dan setiap perasaan adalah valid, bahwa semua orang bisa banget untuk menyadari segala bentuk emosinya, mau kecil mau besar gitu. Tapi membutuhkan pertolongan itu adalah hak semua orang sebetulnya gitu loh, dan banyak banget manfaatnya yang bisa didapetin gitu. Nah, kalau mungkin Mbak Arin bisa cerita lagi sama kita semua nih, kalau ada orang yang ingin meminta bantuan, menghubungi Mbak Arin, itu bisa diperoleh lewat mana? Oke, jadi buat teman-teman yang habis menonton ini terus memunculkan insight yang oke, aku mau konseling deh gitu ya. Nah, untuk teman-teman di sini bisa menghubungi ke www.bicarakan.id atau download aplikasi bicarakan.id di App Store atau di Play Store. Nah, baik dari website maupun dari aplikasi ini, silakan cari nama saya atau nama aku, Fajrin Krisna Ramawati. Ya. Nah, nanti kalau dari aplikasi, teman-teman langsung bisa dicek nih jadwal yang available, baik dari teman-teman maupun dari aku. Jadi kita bisa match jadwalnya. Nah, kalau dari website, kemungkinan besar itu akan dibantu oleh admin. Jadi kalau misalnya nih teman-teman masih ragu atau bingung, Kak, aku susah deh nemuin jadwalnya Kak Arin, pas sama jadwalku yang ini, gimana ya Kak? Atau misalnya aku mau konseling dengan topikku begini, tapi kayaknya sama Kak Arin kurang cocok, kira-kira ada psikolog yang lain nggak ya? Gitu. Itu bisa dibantu oleh admin. Nah, nanti jadi teman-teman nggak usah ragu untuk menghubungi tim Bicarakan.id untuk dibantu dalam hal apapun. Dibantu di sini bukan hanya untuk kondisi bermasalah, sekali lagi seperti itu, tapi untuk self development is okay. Baik untuk secara individu, pasangan maupun keluarga. Oke, jadi lewat berbicara.id gitu ya. Ini bentuknya aplikasi ya? Bisa di-download, bicarakan.id, udah langsung di-download dan itu semua bisa kita lihat, mau janjian sama psikolog mana dan mana yang memang kira-kira psikolognya cocok sama permasalahan yang kita alamin juga. Gitu. Oke, Mbak Arin terima kasih banyak waktunya udah ngobrol bareng sama kita berdua. Dan yang pastinya mudah-mudahan lewat ngobrolan singkat kita sekarang nih gitu ya, bisa jadi courage buat orang-orang atau teman-teman yang di luar sana gitu juga, yang membutuhkan bantuan gitu dalam proses pemulihan dirinya, pemulihan luka batin atau apapun itu gitu, dan memerlukan bantuan profesional bisa mengikuti apa yang aku dan Cynthia lakukan.